Halo sobat makan baik semua, balik lagi bareng saya Bayu Saputra dalam segmen Gizi 101 di mana kita akan membahas masalah kesehatan dan juga gizi dari sudut pandang mahasiswa dan juga dosen. Dan tentunya bareng sama Pak Anca dan juga Fatia yang pasti teman-teman semua udah kenal. Itu ada karena kita udah mulai terkenal banget nih Fatia dan Pak Anca. Asik. Luar biasa. Iya. Sombong banget ya kita ya. Berkat Bayu Iya. ya sama Fatia ya, promosinya jor-joran. Amin, amin. Iya, followers kita udah makin naik nih Pak Anca dan Fatia. Amin. Dan semoga tetap terus bisa menebar kebermanfaatan ya untuk Amin. sobat makan baik semua. Amin. By the way, gimana nih kabarnya Fatia dan Pak Anca? Kita udah lama banget nggak ketemu nih. Alhamdulillah Bayu baik. Semoga Bayu juga baik ya. Ya sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, sehat selalu ya semuanya. Oke, alhamdulillah. Semoga sobat makan baik di rumah juga sehat selalu dan yang sakit semoga lekas diberikan kesembuhan supaya bisa beraktivitas kembali. Amin. Tapi sebelum mulai nih, karena kita bareng Pak Anca yang terkenal dengan pantun-pantunnya, saya punya pantun dulu nih untuk memulai perbincangan kita kali ini. Asik. Apa tuh? Asik. Coba langsung. Pergi ke Bogor bareng si Anya, Sik. pulangnya diantar si Wawan. Wes. Oke, asik. Gimana nih kabar semuanya? Balik lagi di Gizi 101. Oke, mantap. Semoga baik ya teman-teman semua. Amin. Oke, untuk kali ini kita akan membahas hal yang ditanyakan oleh sobat makan baik semua, di mana sebelumnya salah satu dari kita udah ngebuka question box di Instagram dan banyak banget ya Fatia dan Panca, ratusan yang isi gitu. Wow. Dan ada satu yang menarik perhatian untuk kita bahas kali ini. Ya, ya. Pertanyaannya datang dari Gaseu 25. Oke, apa tuh Iya, baik? goyang jigo nih 25 ya. Pertanyaannya adalah kenapa burger dibilang nggak sehat? Padahal isinya ada roti, sayur, daging, telur yang kayak mereka tuh 4 sehat 5 sempurna. Gitu. Yang kayak Menarik. mereka tuh ya, kayak gitu. Menarik. Oke, Mantap. ya benar juga sih ya. Mungkin kalau misalkan kita ngelihat dari luarnya gitu ya, yang mungkin kita nggak mengerti tentang apa ya 4 sehat 5 sempurna ini. Jadi kelihatannya gitu kayak di situ udah lengkap banget, ada sayuran, ada mungkin protein hewani juga, ada protein ada protein hewani dan juga ada sumber karbohidrat gitu. Tapi kenapa dibilang kok itu makanan nggak sehat gitu? Apakah benar itu makanan tidak sehat? Mari kita bahas. Dan seperti biasa mulai dari Fatia dulu nih. Aduh, aku dihakimi lagi. Oke deh. Ini sebenarnya menarik banget sih, Bay. Pak Anca juga ini. Ya. Aku sering banget ngelihat di Twitter dijadiin meme kayak udah ada sayur, udah ada apa namanya karbohidrat, udah ada daging juga. Aku masih bilang nggak sehat. Udah komplit ya. Udah komplit. Nah sebenarnya tadi dari pertanyaan Mas Desul tadi itu ya, itu kan ada kenapa udah komplit tapi dibilang nggak sehat padahal udah 4 sehat 5 sempurna tuh. Ya. Nah sebenarnya tuh di sini aku mau coba bahas terkait 4 sehat 5 sempurna itu dulu sih Panca dan Bayu. Kalau misalnya kita di gizi itu udah kata-kata 4 sehat 5 sempurna tuh sekarang udah nggak dipakai lagi ya, udah nggak berlaku karena memang sudah dirasa tuh kurang tepat gitu, dan digantikan ini dengan pedoman gizi seimbang. Nah sebenarnya yang ganti itu siapa? Itu sebenarnya dari Kementerian Kesehatan seperti itu. Nah, jadi pada 4 sehat 5 sempurna ini sebenarnya ini hanya membahas terkait konsumsi nasi, lauk, sayuran dan buah gitu. Ini 4-nya dan kelimanya itu tuh disempurnakan dengan susu. Nah, kenapa nih hal ini tuh dirasakan tidak tepat dan kenapa digantikan dengan pedoman gizi seimbang? Karena kalau misalnya pedoman gizi seimbang ini membahas bukan hanya terkait apa yang kita makan, tapi juga terkait apa faktor-faktor yang mendukungnya.
kan seperti yang kita tahu ya Panca dan Dayu, kalau misalnya dalam gizi itu tidak hanya tentang apa yang kita makan, tapi gimana cara tubuh itu memprosesnya gitu. Betul. Betul. Dan itu nggak hanya terkait makanannya aja, tapi juga juga terkait dengan pola sanitasinya, hidup bersihnya dia itu gimana, terus juga pola hidup aktifnya, aktivitas fisik, dan juga dengan berat badannya seperti itu. Jadi sebenarnya tuh bukan hanya faktor yang makanannya saja, dan juga ini tadi kan kalau sehat lima sempurna, penyempurnanya itu adalah si susu ya. Jadi dengan kata lain tuh kita wajib banget nih minum susu gitu. Nah jadi sebenarnya itu susu itu bukan penyempurna gitu. Nah karena kandungan dalam susu itu sendiri kan protein dan beberapa mineral seperti kalsium dan lain sebagainya, yang sebenarnya itu kita juga bisa loh dapetin hal tersebut tuh di makanan-makanan lain. Kayak protein, ada protein hewani dan nabati. Dengan kita mengkonsumsi ikan, daging pun itu sudah tercukupi seperti itu. Ya. Lalu di 4 sehat 5 sempurna itu tidak ada penjelasan terkait kuantitas. Jadi porsi yang kita makan tuh seharusnya gimana sih? Cuma ada anjuran kayak harus makan nasi, lauk, sayur dan buah gitu kan. Nggak ada penjelasan terkait harus berapanya, berapa kali sehari gitu. Nah di pedoman gizi seimbang ini itu menjelaskan terkait porsi-porsinya. Seperti kita itu untuk makan protein nabati dan hewani itu masing-masing itu sekitar 2-3 porsi seharinya. Lalu untuk makanan pokok itu 3-8 porsi sehari, dan untuk buah dan sayuran itu juga sekitar 3-5 porsi dalam seharinya. Lalu ditambah juga dengan minum air putih, ini sekurang-kurangnya itu minimal 8 gelas per hari. Seperti itu deh Panca dan Dayu. Jadi sebenarnya dari poin 4 sehat 5 sempurnanya aja tuh udah harus diklarifikasi gitu, dan dinyatakan tidak tepat. Lalu kita langsung coba ke burgernya kali ya. Boleh. Kenapa sih burger itu dinyatakan tidak sehat gitu? Sebenarnya sehat atau tidak sehat itu ya balik lagi ke individunya gitu kan. Makanan sebenarnya mungkin nanti Pak Anca bisa lah lebih jelasin daripada aku. Cari aman ya Pak. Silakan Pak. Nanti saya melengkapi. Iya, melengkapi gitu ya. Jadi kenapa sih banyak orang yang menganggap burger ini tidak sehat gitu? Terus kayak adanya meme itu sebenarnya kayak pembenaran bagi orang-orang yang mau mengkonsumsi burger secara terus-menerus sih menurut aku. Ya. Nah jadi kenapa sih burger ini banyak yang bilang tidak sehat juga? Karena memang walaupun ada sayuran nih Panca dan Dayu di dalamnya, tapi tuh sayurannya itu seperti yang kita tahu dalam burger kayak yang kita tahu tuh nggak terlalu banyak gitu ya, nggak nyampe 100 gram kan ya. Sedangkan dalam satu porsi itu anjurannya kita mengkonsumsi sayuran itu 100 gram gitu. Jadi nggak terlalu banyak. Sedangkan kayak dagingnya itu kalau misalnya burger beef patty itu kan pakai daging itu ya cukup jauh lebih banyak itu dibandingkan sayurannya. Dan daging yang digunakannya pun itu juga nggak 100% daging asli, tapi itu juga sudah melalui proses olahan terlebih dahulu yang dimana tuh sudah ditambahkan beberapa zat aditif seperti natrium, fosfat, nitrat, yang sedangkan nih kalau natrium ini tuh erat kaitannya dengan hipertensi. Jadi kalau orang-orang yang memiliki tekanan darahnya tinggi mengkonsumsi burger secara sering itu ya tidak dianjurkan seperti itu. Lalu untuk keju dan saus-sausan yang digunakan pun juga tinggi natrium serta lemak jenuh juga yang tidak baik bagi orang-orang yang memiliki masalah jantung seperti itu. Terus yang tadi juga selain sayuran itu ada acar ya Pak ya. Acar atau pickles itu kan dia sayuran gitu, kenapa dinyatakan tidak sehat seperti itu. Memang pada dasarnya itu pickles atau acar itu kan memang dia sayuran, tapi itu sudah mengalami pengolahan kayak diasinin dulu ya, fermentasi. Jadi memang dia tuh cenderung tinggi natrium. Itu sih Pak kalau menurut aku. Jadi walaupun dia itu memang lengkap, tapi porsinya itu tidak sesuai anjuran dan pengolahannya sendiri. Itu mungkin boleh diterapkan oleh Pak Anca. Oke, thank you Fatia. Berarti itu ya ada poin yang diklarifikasi dulu ya, bahwa penggunaan 4 sehat 5 sempurna itu sudah digantikan dengan pedoman gizi seimbang. Dan ya mungkin ini yang harus menjadi perhatian kita juga gitu, harus lebih menggemparkan lagi dunia sosial media dengan
pedoman gizi seimbang, bukan penggunaan 4 sehat 5 sempurna seperti itu. Dan tadi poin-poin dari Fatia bahwa kenapa pada akhirnya dinyatakan sebagai makanan yang kurang sehat gitu, padahal taraf sehat orang itu berbeda. Dan ternyata dari burger sendiri itu sudah mengalami berbagai macam pengolahan dan penambahan bahan, sehingga mungkin dapat mengakibatkan beberapa penyakit timbul gitu ya, seperti hipertensi dan berbahaya juga untuk yang memiliki penyakit jantung. Oke deh, sekarang kita akan ke Pak Anca. Menurut Pak Anca, topik kali ini seperti apa, Pak? Ya, baik. Jawabannya. Terima kasih Bayu ya, dan juga Fatia yang sudah menjelaskan dengan sangat baik ya. Artinya teman-teman ini sudah khususnya Fatia ya, sudah bisa lah yang menjadi calon sarjana gizi yang hebat gitu nanti. Amin. Ya, terkait dengan apa yang kita bahas pada hari ini mengenai burger, sehat atau tidak, ya seperti yang sudah disampaikan Fatia mengenai 4 sehat 5 sempurna tadi sebelumnya. Kalau berbicara 4 sehat 5 sempurna, tidak ada yang salah dengan 4 sehat 5 sempurna, maksudnya pada waktunya, pada zamannya gitu ya, dulu gitu ya. Namun seiring dengan perkembangan zaman ya, kita ketahui bahwa ilmu pengetahuan semakin berkembang, jadi ya semakin kesini ya ada perubahan, dan akhirnya digantilah 4 sehat 5 sempurna menjadi pedoman gizi seimbang. Nah, alasannya tadi sudah disebutkan oleh Fatia, dan teman-teman juga bisa cari, sudah banyak tulisannya, bahkan salah satu tulisan saya juga ada di ziwilab.com itu ya, kenapa mengganti 4 sehat 5 sempurna menjadi pedoman gizi seimbang, ya sudah banyak juga sih yang menulis. Nah, berkaitan dengan burger ya, kalau sesuai dengan prinsip 4 sehat 5 sempurna, yaitu tadi burger memiliki semuanya ya, sumber karbonnya ada, sayurnya ada, buahnya mungkin tidak ada ya, tapi kalau dikonsumsi dengan minum jus mungkin ada buahnya ya, sesuai dengan pedoman. Dan susunya ya mungkin kalau ditambah susu itu bisa jadi lebih sempurna. Nah, namun ya kembali lagi sesuai dengan perkembangan saat ini ilmu pengetahuan, bahwa bukan cuma jenisnya tapi ada kuantitas, ada kualitas ya. Yang perlu kita ketahui, kuantitas yang seperti sudah disampaikan Fatia tadi ya, berapa porsi kebutuhan kita sehari-hari terkait sayur dan buah, dan ya bukan cuma sayur dan buah, tapi berbagai jenis bahan makanan tadi yang ada di dalam burger, apakah sudah proporsional atau tidak. Nah, kenapa bukan masalah sehat atau tidak ya, kembali lagi ke individunya ya. Dan memang ada makanan yang perlu kita harus waspadai untuk konsumsi, termasuk salah satunya burger ini. Kenapa perlu kita waspada? Yang pertama, kita tidak perlu dulu berbicara mengenai apa sih yang ada dalam berapa sih energi atau kalori dari satu burger ini. Ya, kita lihat dulu secara kasat mata saja tampilan dari burger ini. Kalau kita lihat sekilas, burger ini merupakan makanan yang tinggi kalori, tinggi energi, karena terdiri dari yang pertama ada roti, kemudian dagingnya yang notabene juga banyak mengandung lemak, dan teman-teman kalau ambil contoh satu cheeseburger itu bisa sekitar 300 kalori ya. 300 kalori itu cheeseburger, belum yang double gitu ya, misalnya itu bisa 2 kali lipat ya, bisa sekitar 500 sampai 600 kalori. Dan apa yang membuat burger ini kurang tepat dikonsumsi setiap hari atau kita sering konsumsi, yaitu tadi karena dia tinggi energi, tinggi kalori yang dapat menyebabkan berbagai kondisi dalam tubuh ya. Selain tinggi energi, tinggi kalori, juga tinggi tinggi lemak gitu ya, khususnya lemak yang jenuh, yang memang sebagai sumber penyakit ya. Jadi bukan masalah sehat tidak sehatnya, tapi bagaimana kebijakan atau wise. Misalnya kita lebih bijak dalam mengkonsumsi makanan tersebut. Tidak ada larangan untuk makan burger, silahkan. Namun ketahui kondisi tubuh Anda terlebih dahulu. Jika Anda berada pada status gizi yang tidak normal, dalam hal ini mungkin overweight atau obesitas,
mungkin perlu mengatur konsumsi burger. Bolehlah sekali-sekali ya, 1 bulan sekali konsumsi ya, tapi jangan tiap hari gitu. Kalaupun juga kondisi status gizinya normal, ya tidak bolehlah tiap hari, karena kalau tiap hari juga bisa akan meningkatkan konsumsi energi yang berlebihan gitu. Yang jadi concern untuk burger itu lebih banyak ke situ sih sebenarnya ya, konsumsi energi. Jadi konsumsi energi, ada namanya makanan yang tinggi densitas gizi ya, padat gizi, artinya terdiri dari berbagai macam zat gizi di dalamnya. Ada juga yang rendah low density nutrient, artinya rendah gizi. Rendah gizi itu ya cuma tinggi kalori gitu, tapi tidak mengandung beberapa zat gizi, dan burger termasuk salah satu makanan tersebut. Dan memang kita dituntut untuk konsumsi makanan yang beragam, bergizi seimbang, agar seluruh ya kebutuhan vitamin, mineral maupun zat gizi makro itu terpenuhi ya, karena sebagian besar memang yang mudah dipenuhi itu adalah konsumsi zat gizi makro, tapi zat gizi mikro itu tergantung bagaimana kita sering konsumsi sayur atau buah dan berbagai sumber lainnya, kacang-kacangan juga ya. Namun itu yang memang jarang dilakukan oleh sebagian besar orang-orang gitu, apalagi orang Indonesia kurang konsumsi sayur. Walaupun ada sayur, tapi tidak memenuhi, tidak mencukupi dari segi kuantitas jumlah porsinya setiap hari. Ya itu sih tambahan dari saya. Jadi intinya sih, pertanyaannya apakah burger sehat atau tidak, jawabannya kita tidak bisa jawab sehat atau tidak, tapi bagaimana bijaknya mengkonsumsi burger dengan baik. Karena kalau saya sebagai orang gizi ditanyakan apakah makanan, tidak ada makanan, misalnya apakah ada makanan yang baik dan tidak baik gitu, atau apakah ada makanan yang super atau tidak gitu ya. Sebenarnya sih semua makanan itu sama, tergantung bagaimana cara kita mengkonsumsinya dengan baik dan benar gitu ya. Kira-kira seperti itu Bayu dan juga Fatia. Oke, thank you Pak Anca sudah melengkapi. Jadi seperti itu ya, sobat makan baik semua. Makanan itu tidak ada yang tidak sehat, namun kita harus mengetahui kapasitas diri kita, keadaan status gizi kita seperti apa. Dan kalau sobat makan baik belum tahu status gizinya seperti apa, boleh banget pantengin terus Instagramnya Makan Baik, di follow, dan jangan lupa di like juga setiap postingannya, dan tentunya subscribe juga untuk di YouTube-nya Makan Baik, karena kita akan terus berbagi informasi tentang masalah gizi, tentang fakta dan mitos mengenai gizi dan juga kesehatan lainnya. Jadi pada dasarnya burger sehat atau tidak? Balik lagi gitu Mas. Oke. Ya, Apakah boleh dimakan? Boleh silahkan. Boleh. Ya, tapi Jadi, ya perlu waspada. Ya, jadi perusahaan burger, makan makanan yang ada menu burger, jangan memboikot kami ya dari sebagai kampanye anti burger, tidak. Namun perlu diwaspadai untuk orang-orang yang memiliki riwayat penyakit tertentu atau berada pada status gizi yang tidak normal gitu. Tapi untuk yang normal juga perlu. Iya. Iya, betul. Betul. Solusinya adalah dengan memakan makanan yang bergizi seimbang sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Oke, mungkin itu sobat makan baik semua untuk episode kali ini. Jangan lupa sekali lagi untuk like, subscribe, dan juga komen untuk konten kali ini. Dan kalau punya pertanyaan boleh banget taruh di kolom komentar, nanti akan kita bahas. Thank you semuanya, semoga sehat selalu. Ya, Bye-bye. dadah.